kuliah dulu ya. Kuliah dulu. Pak, Okta bener mau nanya, tadi pada kena COVID kan, Nafsu Pak, banget kasihan. lu, Okta. Iya, nggak kuliah dulu. No, ngapain sih, No? Berisik gue. Nggak kelar-kelar Oke, 5 jam lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita Waalaikumsalam, Bapak. mengenai forex ya. Itu bisa selalu lihat di chapter 13. Kita udah pikir. Jadi nanti kita bentar. Jadi saya akan jelaskan mengenai forex risk ya. Forex risk gimana sih? Ya. Oke. Jadi forex risk ini risiko yang dihadapi kalau perusahaan itu memiliki valuta asing ya. Valuta asing. Jadi valuta asing yang di trading ya, di mana di pasar uang itu terjadi perubahan kurs ya. Jadi kurs itu berubah setiap hari ya. Nah, globalisasi industri jasa keuangan pada lembaga keuangan telah meningkatkan forex risk ya, forex risk. Ya. Karena dengan adanya globalisasi industri jasa keuangan, lembaga keuangan itu bisa terkoneksi ke seluruh pasar uang di dunia ya, dunia. Tentu saja syaratnya kalau lembaga keuangan itu yang kalau di perbankan itu hanya bisa bank divisa ya, bank divisa yang bisa melakukan transaksi ya, valuta asing, sedangkan bank non divisa nggak bisa ya, belum bisa, jadi masih dalam negeri. Jadi hal ini sering dengan banyaknya transaksi-transaksi baik pinjaman ataupun piutang dalam mata uang asing sebagai akibat interaksi bisnis secara global antara multinasional corporation. Jadi kalau seandainya seperti bank misalnya, dia belum bank divisa, bisa nggak dia bertransaksi dengan pihak investor luar negeri? Kalau terkait dengan operasional salary bank itu nggak dibolehkan ya. Tapi kalau hanya untuk pinjam jangka panjang boleh aja ya. Jadi misalnya diberikan minta pinjam jangka panjang ke luar negeri itu boleh. Tapi kalau seandainya dia melakukan trading ya, trading transaksi dengan nasabah ya, di luar negeri, dalam negeri itu nggak boleh ya. Dan di dalam chapter ini membahas risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika aset dan hutang yang mereka miliki itu didominasi dalam mata uang asing dan mengambil posisi trader dalam pasar spot dan forward foreign currency ya, foreign currency. Jadi dalam posisi dia melakukan perdagangan ya. Dan nanti akan kita bahas pertama lah sumber forex risk exposure. Jadi dari mana sumber potensi risiko dari kurs ya. Forex exchange itu sama dengan kurs misalnya. Udah foreign currency trading, pedagang dengan menggunakan valuta asing. Yang ketiga, foreign asset and liability position. Nah, sumber foreign risk exposure itu kita lihat ini suatu total exposure forex dari seluruh lembaga keuangan dalam setiap mata uang dapat diukur dengan net position exposure sebagai berikut. Jadi ini kalau kita lihat sumber forex risk itu berasal dari net exposure sama dengan forex asset dikurang forex liability ditambah forex bonds dan forex sold. Jadi nanti dapat net forex asset ditambah net forex bonds. Forex bonds ya. Forex asset itulah selisih itu aset yang valuta asing dengan utang valuta asing. Nanti posisi beli valuta asing, posisi jual valuta asing ya. Nah, contoh misalnya contoh ya
Ini bergeser ya. Jadi net posisi mingguan setiap mata wang bank di USA itu di Amerika itu adalah sebagai berikut ya. Ini data Maret 2021, misalnya Treasury Bulletin Juni 2001. Jadi misalnya bank itu memiliki posisi valuta asing ya, aset itu dalam bentuk Canadian dollars, yen, Swiss franc ya, dan pound, euro ya. Ini posisi asetnya. Jadi contoh seperti aset dia memiliki Canadian dollar ya, Canadian dollar 64301 dan liabilities Canadian dollar 62363. Dan posisi beli dari Canadian dollars itu adalah 377 373. Dan posisi jual Canadian dollars 383 869. Sehingga posisinya lah negatif 4.158 Canadian dollar. Itu dalam juta ya, berarti 4 miliar 4,1 miliar Canadian dollar ya. Jadi 4154 itu dapat dari itu termasuknya spot future, spot kontrak ya di dalam posisi beli dan jual itu. Jadi ya termasuk juga dalam liability dan aset itu. Jadi misalnya di mana pas 154 itu 64301 dikurang 62363, kemudian ditambah 37773 dikurang dengan 383869. Posisi ini net position ya. Position seperti ini exposure ya. Ini exposure itu potensi terjadinya forex risk itu tergantung pada net position itu, net exposure ya, net exposure. Contoh bisa Canadiannya net exposure-nya lah negatif ya, 4,1 miliar dolar Canadian. Artinya apa? Potensi risiko kemungkinan rugi itu kalau dia negatif, artinya posisi liability lebih banyak pada aset. Jadi kalau politik utang lebih banyak pada aset, pada saat Canadian dollar itu nilainya naik nilai prestasi terhadap nilai host country ya. Seperti ini kan host country-nya dolar sih. Jika dolar itu mengalami kenaikan di terhadap mata uang dolar ya, US dollar, maka dia akan mengalami kerugian ya. Sebaliknya kalau seandainya mata uang Canadian dollars itu mengalami depresiasi yaitu penurunan dibandingkan dengan terhadap mata uang host country, itu di sini mata uang host country adalah US dollar ya. Maka dia mengalami keuntungan. Kalau Canadian dollars itu nilai depresiasi. Begitu juga yen itu negatif, artinya posisi negatif itu di mana posisi liability valuta asing dalam bentuk yen itu lebih besar pada posisi aset dalam bentuk yen, mata uang yen. Jadi masing-masing itu dipisah ya antara mata uang Canadian, yen, Swiss franc, pounds, euro ya. Dia lihat exposure-nya. Nah kalau negatif exposure-nya kalau seandainya mata uang yen itu mengalami kenaikan atau apresiasi terhadap mata uang US dollar, maka perusahaan di Amerika itu akan mengalami kerugian. Itu sebaliknya kalau mata uang yen itu mengalami depresiasi, itu mengalami penurunan dibandingkan dengan mata uang US dollar, maka lembaga keuangan itu akan mengalami keuntungan. Nah, Swiss franc juga negatif ya. Dan sesuatu yang positif adalah pounds. Pounds itu artinya di mana lembaga keuangan itu banyak memiliki mata uang valuta asing aset dalam bentuk pound sterling ya, dibandingkan utang pound sterling. Nah kalau seperti ini, kalau posisinya adalah pada posisi net exposure dalam bentuk aset ya, aset netnya aja, netnya itulah 10,040, maka kapan dia mengalami forex risk itu apabila mata uang pound sterling itu mengalami kenaikan. Jadi kalau mata uang pound sterling itu mengalami kenaikan atau apresiasi terhadap mata uang dolar, maka bank itu mengalami keuntungan. Ini terbalik dengan kalau net exposure itulah negatif ya, di mana utang valuta asing lebih banyak pada aset ya.
dibalik ya. Euro juga negatif ya. Jika negatif itu kalau euronya menguat, bank ini rugi ya, rugi. Berarti ya. Itu yang sumber forex risk itu secara umum seperti itu ya. Dari kondisi data sebab dapat kita katakan seperti saya jelaskan tadi ya, itu Logakuan dapat mematchkan ya foreign currency asset dengan foreign currency liability dan mematchkan posisi buy dan posisi sales terhadap trading book ya yang mempunyai foreign currency untuk mengurangi forex net exposure ya. Trading book itu seperti pedagang mereka di pasar uang ya, pasar uang, kemudian juga pedagang mereka di pasar berjangka bisa juga kalau terkait dengan instrumen keuangan yang berhubungan dengan ini, yang berhubungan dengan dengan transaksi derivatif ya, transaksi derivatif juga kontrak-kontrak lain yang berhubungan dengan transaksi derivatif. Jadi kalau seandainya posisinya itu net exposure-nya nol, berarti dia imun terhadap perubahan valuta asing ya. Asing misalnya yang posisi nol artinya jumlah valuta asing yang bersangkutan di aset sama dengan jumlah valuta asing yang sama di liability ya, liability. Termasuknya posisi buy dan sell dalam trading books ya. Trading book ya. Jadi itu kalau seandainya kalau dia mau imun saya. Tapi di perbankan kan kita lihat jarang ya, misalnya kalau mereka memiliki aset, kalau misalnya perbankan Indonesia ya, Indonesia itu misalnya Bank Mandiri, kan jarang sekali Mandiri itu punya aset US dollar sama jumlah dengan aset US dollar, sama jumlah dengan utang US dollar. Pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan itu berpotensi menimbulkan forex risk, disebut net exposure. Exposure kan potensi risiko ya. Nah, kalau seandainya posisi dolar yang dimiliki Bank Mandiri itu lebih tinggi, asetnya lebih tinggi dibandingkan liability yang valuta asing, liability yang terkait dengan dolar ya, US dollar, maka dia akan kerugian kalau kerugian ya kalau mata uang asing itu mengalami pelemahan ya, US dollar mengalami pelemahan. Kalau dia memiliki aset valuta dolar itu lebih banyak pada liability US dollar. Begitu sebaliknya, kalau US dollar yang di dalam bentuk utang itu lebih tinggi daripada US dollar dalam bentuk aset ya, maka dia akan mengalami kerugian kalau terjadi penguatan US dollar. Kalau di aset dia rugi karena pelemahan US dollar, tapi kalau dia utang lebih besar pada aset, dia akan mengalami kerugian kalau terjadi penguatan dalam mata uang US dollar. Jadi contoh sekarang, US dollar meningkat sekarang ini terus menerus ya, nilai dolar naik ya, kuat dibanding rupiah, maka bank itu akan memiliki kerugian kalau seandainya utang dalam bentuk dolarnya lebih banyak pada aset dalam bentuk dolar. Tapi kalau aset dolarnya itu US dolarnya lebih banyak pada utang, dia mengalami keuntungan ya, utang sebesar net exposure, net position dikali dengan kenaikan tersebut ya. Ini position yang positif menunjukkan bahwa posisi lembaga keuangan adalah net long in currency. Positif itu kan artinya dia posisi asetnya lebih tinggi daripada utang dalam bentuk valuta asing itu. Kemudian juga yang kedua adalah posisi buy itu lebih tinggi pada posisi sell. Ini disebut dengan net long in currency. Ya. Jadi menunjukkan posisi lembaga keuangan lebih banyak membeli currency daripada menjualnya. Ini buy-nya lebih banyak pada menjual ya, beli ya. Ya kalau dia beli ya berarti kan valuta asing asetnya mungkin meningkat. Sehingga posisi net exposure positif ya pasti. Dan akan menghadapi risiko nilai foreign currency apabila mata uang dari valuta asing itu jatuh ya dibanding mata uang currency seperti saya jelaskan tadi. Tapi kalau seandainya net exposure negatif ya, di mana hutang valuta asing lebih tinggi daripada hutang di aset valuta asing dan posisi tradingnya di mana sell lebih tinggi posisi buy ya, maka dikatakan bahwa posisi lembaga keuangan dalam posisi net short in currency, menunjukkan posisi di mana lebih banyak menjual currency daripada membelinya. Dia menjual currency ya dengan program berhutang ya,
dan akan menghadapi risiko nilai foreign currency akan menguat terhadap host currency. Jadi kalau seandainya posisi net negatif exposure negatif, maka dia akan menghadapi kerugian apabila mata wang asing itu mengalami penguatan. Tapi kalau seandainya posisinya positif, dia akan mengalami kerugian kalau mata wang asing itu mengalami pelemahan terhadap host currency. Ini itu posisi net short itu currency Seulang lagi net long itu posisi di mana aset lebih besar pada hutang Posisi dia adalah posisi beli posisi beli. Dan kalau posisi net short in currency di mana posisi short itu di mana posisi hutang falas lebih tinggi pada posisi aset falas. Atau dalam posisi dia sell, posisi jual ini jual seperti ini Ini kalau kita lihat posisi beli jual Tapi kalau ini kan digabung posisi aset sama liability, posisi beli sama jual itu digabung kan. Ini 4158 negatif itu pertama kita lihat posisi aset juga lebih tinggi Kemudian posisi shortnya lebih tinggi pada belinya. Tapi digabung jadi posisi jual posisi jual net negatif meskipun dalam posisi aset liability dia adalah posisi beli tapi dalam trading dia posisi jualnya lebih tinggi maka secara total net position adalah posisi jual Di posisi jual itu dia akan mengalami kerugian kalau terjadi penguatan mata wang asing Nah, kita lihat bagaimana volatility kurs dan forex exposure ini. Jadi kaitan antara volatility dengan potensi risiko. Jadi kalau kita lihat secara statistik maka semakin tinggi volatility itu risikonya semakin tinggi biasanya, semakin tinggi. Jadi kaitan antara volatility dan exposure itu dia berhubungan positif positif. Semakin tinggi volatility, exposure semakin tinggi. Nah, potensial size dari forex exposure yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan dapat diukur dengan menganalisis aset liability dan current trading yang tidak sesuai berdasarkan neraca dan underlying volatility of exchange rate movement. Terkhusus dapat digunakan formula sebagai berikut Formula sebagai berikut. Jadi dolar apakah dia mengalami rugi atau laba dalam mata wangnya diukur dari mata wang I-nya diukur dari sama dengan net exposure in foreign currency diukur dalam US dollar currency I diukur dalam US dollar dikali shock volatility to the kurs dolar terhadap mata wang asing exchange rate terhadap nilai exchange rate itulah kurs nilai tukar mata wang dolar terhadap mata wang asing itu jadi dikali shock volatility-nya terhadap nilai tukar mata wang asing terhadap dolar itu. Nah, itu yang akan dilihat apakah dia mengalami kerugian atau tidak Nah, pasar forex di dunia merupakan kita kedua lihat foreign currency trading in trading kalau yang posisi aset jadi yang dia ada dua kayak trading book sama backing book. Kalau backing book yang tidak diperdagangkan di pasar seperti misalnya kredit diberikan itu kan tidak diperdagangkan di pasar Tapi kalau perusahaan itu memiliki investasi dalam bentuk obligasi, dia tradingkan di pasar uang, pasar modal, berarti itu namanya trading books. Tapi kalau dia tidak melakukan jual beli dan juga pendek tapi dipegang jangka panjang, itu namanya banking books. Nah, pasar forex exchange di dunia merupakan salah satu financial market terbesar dengan rata-rata perputaran dana per hari dalam tahun terakhir itu sebesar 1,8 triliun. Mungkin sekarang udah ini 20 tahun lalu London termasuk terbesar, justru New York, kemudian Tokyo. Pasar keuangan aktif selama 24 jam Kenapa 24 jam? Karena misalnya pada saat Tokyo malam, mungkin di Amerika siang Jadi pada saat pasar uang
negara A melakukan trading pasar uang di negara berikutnya melakukan tutup ya. Tapi bergeser lagi ke itu begitu Tokyo itu sudah mulai tutup tradingnya, maka negara lain pasar uangnya mulai melakukan trading ya. Jadi 24 jam sebenarnya pasar uang itu aktif ya. Jadi kalau seandainya bank itu melakukan koneksitas terhadap pasar uang ya 24 jam ya, karena dia akan bergerilya ya dari pasar uang negara tertentu ke negara lain ya. Jadi 24 jam. Maka kalau di bank itu yang bekerja di bagian itulah bagian dealer ya, bagian treasury. Soal dealer itu 24 jam kerjanya. Jadi akan sistem shift ya. Misalnya kalau dia jadi dealer di satu bank ya, maka misalnya shift pagi dari jam 8 sampai jam 4, nanti jam 4 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 8. Mungkin 3 shift ya, atau mungkin 3 shift ya. Siang itu 1 shift, malam itu 2 shift mungkin. Tergantung banknya, kebijakan banknya. Karena transit tidak berhenti. Malam di Jakarta, mungkin di London itu siang. Begitu Jakarta sudah tutup, di London, di Jakarta buka, London tutup ya. Atau di Tokyo baru akan berakhir itu seperti itu. Karena bumi itu bulat ini. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana forex trading aktivitas trading dari forex itulah. Itu pertama memenuhi kewajiban transaksi perdagangan internasionalnya yang mengambil posisi dalam investasi keuangan real aset di luar negeri. Dan untuk tujuan hedging yang akan menghilangkan customer exposure yang ditimbulkan di setiap currency. Jadi nanti kalau posisi tadi bisa posisi ya net exposure-nya lah itu positif, berarti aset valuta asing lebih tinggi pada utang valuta asing ya. Sehingga potensi dia mengalami kerugian itulah kalau seandainya mata uang asing itu mengalami pelemahan. Sehingga untuk mengatasi itu dia lakukan hedging ya. Hedgingnya apa? Hedgingnya dengan melakukan jual valuta asing ya. Jual valuta asing dengan kurs yang sudah dipatok hari ini. Jadi misalnya untuk 3 bulan, nanti 3 bulan lagi diperkirakan mata uang asing turun, dia langsung transaksi dalam bentuk option ya hari ini, maka dia kunci dengan SSS price-nya lah sebesar nilai mungkin sedikit di bawah kurs hari ini. Tapi kalau saya lihat 3 bulan itu mata uang lebih jatuh, itu sama ya. Itu kalau lebih jatuh dia akan tidak mengalami kerugian. Karena dia tak bisa menjual dengan harga yang ditentukan di saat kontrak dilakukan. Jadi bisa 3 bulan lagi dolar itu kan jatuh sebesar 2 poin ya. Maka kalau seandainya SSS itu ternyata dolar jatuh 5 poin, dia rugi hanya cuma 2 poin. Kalau saya tak kontrak dengan penerbit dari opsi. Contoh seperti itu. Nah, itu dia hedging. Jadi kalau lakukan hedging ya, bank itu hedging, misal dia lakukan hedging untuk jual dolar 3 bulan lagi. Artinya dia memiliki dolar. Posisi net exposure-nya posisi positif. Tapi kalau seandainya dia kontrak hedging jual dolar ya, dolar, dan dia tidak memiliki aset dolar atau posisinya positif negatif ya, maka dikatakan tujuan hedging itulah spekulatif. Ya. Dan profitability dari foreign currency trading ya. Jadi revenue diperoleh dari pasar perdagangan foreign currency ya, berupa spread ya, antara bid dan as atau dari aktivitas sebagai agent bagi customer retail dan besar ya. Secara umum memberikan sumber revenue tambahan untuk kedua. Jadi bid dan as itu, kalau as itu kan dia minta berarti beli ya, bid itu jual ya. Di posisi jual, posisi beli ya. Itu spread antara bid dan as, sisi itulah bisa keuntungan buat dia. Semua penghasilan dari foreign currency trading
terbesar diperoleh dari JP Morgan ya. 1,456 miliar dan Citibank 1,243 miliar tahun 2000. Sekarang mungkin dulu dicari data di internet ya, data-data untuk posisi itu. Kemudian foreign asset dan liability position ya. Jadi foreign exposure lembaga keuangan dihasilkan dari ketidaksesuaian antara foreign financial asset dan foreign financial liability portofolionya. Jadi ada selisih ya. Jadi potensi exposure, potensi risiko forex risk itu muncul karena jumlah valuta asing aset sama jumlah valuta asing liability tidak sama. Kalau sama nanti mereka tidak ada potensi foreign risk ya, tidak potensi. Nah, suatu lembaga keuangan adalah long foreign currency jika asetnya dalam currency lebih besar dari liability-nya. Posisi long seperti tadi disebutkan tadi dia posisi beli ya. Sementara short foreign currency jika liability-nya dalam currency lebih besar pada asetnya. Jadi exposure negatif ya. Kalau posisi short itu di mana posisi utangnya lebih tinggi pada posisi aset di valuta asing. Jadi dia ada posisi short ya. Posisi short dari posisi dia jual. Nah, adanya foreign asset dan liability, maka profit juga dipengaruhi oleh perubahan tingkat kurs. Contoh, misalnya menghitung return of foreign exchange transaction dari lembaga keuangan. Maka contoh seperti ini, return and risk dari investasi luar negeri. Misal sebuah lembaga keuangan mempunyai aset dan liability sebagai berikut. Ini contoh aja. Misalnya asetnya itulah dia mendapat pinjaman dalam bentuk ini apa? 2 juta dalam bentuk dolar ya. 2 juta kemudian dibagikan pinjaman dalam bentuk dolar ya. Ini kan home currency dolar Amerika. Ini perusahaan Amerika. Dari 100 juta itu 100 juta dipinjamkan ke debitur lokal ya. Dalam bentuk US dollar. Kemudian sisanya 100 juta dolar itu dipinjamkan dalam bentuk pinjaman pound sterling ya. Pound sterling. Jadi dibagi 200 juta pinjaman dolar itu disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman yang diberikan ya, atau kredit diberikan 100 juta kepada debitur lokal dengan dolar Amerika, kemudian 100 juta dolar itu dalam bentuk UK loans ya, atau utang atau loan itu kredit diberikan ya, bukan pinjaman. Pinjaman itu namanya lends ya. Jadi kredit diberikan lah 100 juta dolar dalam bentuk UK pound sterling ya. Di contoh di atas, maka kita lihat durasi jangka waktu pinjaman sama dengan durasi investasi. Ini diasumsikan durasi sama 1 tahun ya. Jadi dia minjam 1 tahun, bank itu disalurkan ke dalam bentuk dolar dan pound sterling masing-masing 2 tahun ya, sama durasinya. Misalkan tingkat bunga sertifikat deposit ya. 1 year setahun, tingkat bunganya lah 8% ya. Untuk credit risk free loan 1 tahun di USA itulah 9% ya, per tahun. Jadi dia dapat pinjaman 8%, kemudian disalurkan dalam bentuk diberikan dalam bentuk US dollar 100 juta US dollar dengan bunga 9%. Kemudian kalau dia salurkan pinjaman itu ke pound sterling ya, itu 15% bunganya ke pound sterling. Jadi pound sterling yang 100 juta dolar ke pound sterling ini bunga berapa? 15%. Kalau 10%. Jadi ada spread untuk diberikan dolar 1% dan diberikan kepada pound sterling itu sebenarnya 15%, 14%. Apa sorry 15 kurang 8 berapa? Berarti ada 7% ya. Dengan demikian FI ini akan melakukan investasi 100 juta UK dan ada dana pinjaman 200 juta ini. Nah, bagaimana kita melihat return ya? Return dari transaksi trading itu ya. Untuk melakukan investasi di UK, lembaga keuangan melakukan langkah-langkah transaksi sebagai berikut ya. Ini tolong sudah perhatikan dengan baik ya. Di awal tahun dia menjual dana 1 juta untuk memperoleh pound pasar spot ya. Ini kalau dia di UK itu. Dia kan dapat pinjaman 100 juta dalam dolar ya. Nah,
100 juta dolar itu disalurkan ke kredit dalam bentuk dolar Amerika. 100 juta dolar itu dalam bentuk pound sterling. Maka untuk dia kasih pinjaman ke pound sterling, tentu saja dana 100 juta dolar itu dijual dulu untuk boleh pound sebesar di pasar spot. Jika nilai tukar untuk 1 pound itulah 1,6 ya, dolar ya, jadi 1 pound sterling 1,6 dolar, sehingga total konversi dolar ke pound sterling jadi berapa? 100 juta dibagi 1,6. Jadi dapat jumlah mata uang pound sterling 62,5. Pada yang sama, pound ini langsung diberikan kepada debitur dia tingkat bunga 15%. Pada akhir tahun, jumlah perolehan pound dari pinjaman pound yang diberikan adalah 62,5 dikali 1,15. 1,15 sama dengan 1 tambah suku bunga. 1 tambah suku bunga 15%. Dapat poundnya adalah 71,85. Kan 200 tahun ya, 200 tahun. Ya. Dalam rangka membayar pinjaman, pound sterling ini dijual lagi di pasar spot. Jadi kan pada pinjaman dalam bentuk dolar, maka pound yang itu 1,875 itu dijual untuk dapatkan dolar, untuk memberikan pinjaman sertifikat deposit tadi ya. Deposit tadi. Nah, misal kurs spot tidak berubah selama setahun tersebut, maka kurs spot akhir tahun pertama pound sama dengan 1,6, sehingga dolar yang diterima dari penjual pound akhir tahun sebagai berikut ya. Jadi perusahaan ini karena membayar utang dolar 100 juta dolar, maka dijuallah pound sterlingnya yang diterima dari debitur dia yang kedua, di mana pinjaman dalam bentuk pound. Jadi pokok tambah bunga. Jadi itu 1,875 juta dikali 1 pound itu 1,6. Sebelumnya berapa ya? Sebelumnya apa? Kita lihat ya. Sebelumnya tu dia minjam itu berapa bunga? Kursnya ya. Ini berapa? Ini itu 1,6 ya. Waktu dia jual 1,6 juga. Jadi nggak ada perubahan ya. Jadi kurs waktu dia dapat pinjaman, dia memberikan pinjaman, tuh dia terima pinjaman, kursnya nggak berubah cukup banyak. Sehingga dia boleh return sebesar 15 juta. Itu 115 kurang 100 ya. Jika return lah 115 kurang 100 juta bagi 100 juta. 15%. Itu sama 15% karena diasumsikan tidak ada perubahan kurs ya. Kurs pound sterling awal akhir sama aja. Di contoh di atas sudah dapat dihitung weighted return atas portofolio investasi lembaga keuangan itulah segi berikut. Yang pertama adalah bobot dari dari pinjaman kepada yang diseluruhkan kepada debitur lokal, bunga 9%, jadi 0,5 bobot kali 9%, 0,09. Boleh tambah dengan bobot dari pinjaman kepada pound sterling kan 0,5 juga ya. Dikali 0,15 karena suku bunga 15%. Dapatnya lah 0,1212%. Jadi weighted return yang dihasilkan dari dari pinjaman diberikan kepada nasabahnya dalam bentuk dolar dan bentuk pound sterling. Dan dengan demikian kelebihan dari cost of fund, cost CD yang diterbitkan adalah misal berikut 12% returnnya sedangkan cost of fund 8% karena dia terima CD ke 8%. Jadi dapat net returnnya lah 4% atau net income-nya, net interest income. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apabila misal tadi kan pound sterling tidak mengalami perubahan ya. Kurs pound sterling awal akhir tidak mengalami perubahan. Bagaimana kalau pound sterlingnya mengalami pelemahan? Jatuh terhadap dolar semula itu 1,6, kemudian saat di akhir tahun pertama itu 1 pound itu menjadi 1,45 per pound. Maka revenue yang diperoleh dari piutang pound sterling adalah sebagai berikut. Jadi pound sterling kan 71,875 yang diberikan dalam pound itu dikali dikurskan ke dolar 1,45 dikali 1,45 karena 1 pound itu 1,45. Kita dolarkan dulu dapat 104,2 juta dolar. 104,2 juta US dollar ya. Kemudian itu return sebesar
104,22 dikurang 100, karena kan awal pertama 100 juta itu artinya investasi diberikan 100 juta bagi 100, jadi 4,2%. Jadi turun ya. Kalau tadi kan bukan 42% ya. Kalau kursusnya tidak mulai perubahan kan 15%, ini jadi 4,2%. Kalau kursusnya nggak berubah berapa returnnya? 15% sesuai dengan tingkat bunga. Tapi begitu kursusnya turun ya, maka 4,2% turun returnnya. Karena tadi saya kasih tahu kalau aset itu, kalau memiliki aset valuta asing, kalau mata uang asing itu mulai pelemahan, dia akan rugi. Kalau terima 15%, sekarang hanya terima 4,2%. Nah, dengan demikian weighted return pada portofolio investasi dari FI sebagai berikut ya. Jadi 0,5 dari hasil hasil diberikan kepada lokal dolar ya. Kemudian yang kedua 0,5 kali 9%. Yang bobot kedua setengah juga 0,5 kali 0,042%. Itu adalah return yang dihasilkan dari pound sterling ya. Sehingga dapat kita hitung returnnya jadi berapa? 0,0661 atau 6,1%. Kalau tadi berapa? Kalau kurs tidak berubah, returnnya adalah tadi 12% kan, 12%. Dengan kurs sterling berubah mengalami pelemahan, maka return jadi 6,1%. Dan kasus ini kalau kita kait dengan cost of fund-nya di mana 8% ya. Nah, sekarang hitungnya 6,1%, dia mengalami kerugian min 1,39% ya di neraca investasinya. Jadi yang kerugian. Jadi sudah lihat ya, apabila kursnya sterling turun dari 1,6 jadi 1,45, in total dia mengalami kerugian net margin itulah, interest income-nya lah besar negatif 1,39% ya. Kerugian ini disebabkan adanya depresiasi mata uang pound terhadap dolar selama setahun. Dan apabila terjadi depresiasi dari pound yang berikutnya ini yang ketiga kali. Sebentar ya. Ini yang ketiga. Ini kalau ini yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Ini yang contoh, ini yang berikutnya yang dimana terjadi kenaikan pound ya, pound turun ya. Ini itu berubah itulah satu ya. Untuk satu ya. Kemudian yang berikut ini ya. Terus kalau ini kalau poundnya turun ya, 2 ya. Turun ya. Dan yang ketiga ini kalau jadi apresiasi, poundnya itu naik ya. Kemudian terjadi apresiasi ya. Kita lihat nih kalau apresiasi ya, nilai poundnya itu naik dari 1,6 di 1,7. Maka pound yang diterima di akhir tahun kan di 1,875 tahu ya, itu pokok tambah bunga ya. Pokoknya 62, berapa? Pokoknya gini, 62 seorang lagi ya, 62,5 ya, 62,5 ditambah dengan 62,5 tambah bunga ya, tahu bunga 62,5 kali 15% dapat 71,875 ya, yaitu pound, dia hitung tadi ya. Nah kan kita konversi dalam dolar ya, tujuan konversi dalam dolar apa? Untuk berhutang, dia hutangnya kalau untuk dolar, maka dapat 122,184 juta. Kalau persentase terjadi return return terhadap diberikan untuk pound sterling ini 22,8% ya. Ada kenaikan pound sterling dari 1,6 ke 1,7 ya. Pada bunganya di 12% ya, tapi returnnya 22,8%. Jadi return kalau valuta asing, kalau kita ngasih kredit untuk valuta asing, 2 returnnya. Satu suku bunga, kedua kenaikan kurs ya, kenaikan kurs. Sepanjang manajer tidak tahu kelanjutan kurs ini dan sepanjang manajer ini 3 contoh ini. Jadi kalau kita lanjutkan ini 2188%. Yang berikutnya saya cari berapa
ini weighted average return-nya. 0,5, 0,09 tetap tambah dengan 0,5 kali 0, ini 12,8%. Sudah dapat berapa, nanti dikurangi dengan cost of fund-nya. Itulah net interest income-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa kita risiko hedging ya. Sepanjang manajer tidak tahu kelanjutan kurs spot, apakah akan naik atau turun ya dari tahun, jadi tidak bisa prediksi ya. Atau imbalance portfolio atau strategic investasi di mana keuangan dalam posisi net long ya. Net long itu artinya posisi asli lebih besar pada hutangnya 100 juta dalam bonds, karena kan kalau kenapa net long 100 juta dalam pond atau 62,5 juta pond, karena asetnya 62,5 juta pond sedangkan hutangnya kan nol, tidak ada bentuk pound sterling. Di posisi longnya adalah dalam bentuk pound sterling. Nah, kalau posisi long itu artinya kalau fluktuasi itu tidak menguat, dia akan untung ya, tapi kalau dia menurun dia akan rugi. Dari contoh data, bila pound sterling mengalami apresiasi, maka akan timbul return sebesar 22,88%. Jadi untung dia. Tapi apabila terjadi depresiasi nilai pounds, maka keuntungan tersebut turun sehingga menjadi 4,2%. Jadi kalau yang 22,8% itu pound sterlingnya naik dari 1,7 dapat return dari kredit diberikan kepada pound itu 22,88%. Tapi kalau kurs pound sterling turun dari 1,6 menjadi 1, berapa tadi? 1,6 menjadi 1,45, maka terjadi kerugian ya, Jadi kerugian selain interest income rugi, tapi secara untuk pound sterling masih untung, tapi kecil untuk 4,2%. Ya. Padahal suku bunga 15% ya. Jadi suku bunga 5%, tapi karena kenaikan pound sterling maka jadi 15% turun 4,2%. Kemudian kalau kursi naik, pound sterling naik, returnnya 22,88%, padahal bunganya 15%. Tambah kenaikan kurs itu. Nah, pada dasarnya manajer dapat mengontrol besaran dari forex exposure itu dengan dua cara, yaitu on balance sheet hedging dan off balance sheet hedging. Ya. Jadi melalui on balance sheet hedging dan off balance sheet hedging. Kalau on balance sheet hedging dilakukan dengan membuat perubahan-perubahan dalam on balance sheet aset. Jadi contoh seperti tadi itu, kalau perusahaan itu posisi long ya, atau posisi beli, di mana aset besar pada hutang ya, maka nanti aset hutang itu hutang itu ditambah supaya sama dengan posisi aset. Jadi bagaimana posisi aset itu sama dengan posisi hutang valutasinya. Ya. Kalau balance sheet itu melalui hedging ya, dilakukan tanpa membuat perubahan balance sheet. Itu usah digeser jumlah aset valutasi dengan aset dengan utang valutasi, misalnya digeser. Biarkan saja. Tapi kita lakukan hedging ya, tanpa membuat perubahan on balance sheet, tetapi melalui pengambilan posisi sekuritas forward atau derivatif hanya untuk melindungi forward risk. Yang dilindungi apa? Yang posisi net aja. Misal kalau seandainya dia ada pound ada 1 juta, utang pound sterling ada 500.000, yang di hedging itulah netnya lah 500.000 dalam posisi long ya. Long itu artinya sisi aset di mana yang liability masih ada positif 500.000 ya. Kemudian kalau posisi on balance sheet, bagaimana melakukan hedging dengan on balance sheet itu? Ya, cara gimana ya? Ini misalnya berikutnya lah contoh bagaimana manajer dapat mengontrol forward exposure dengan membuat perubahan pada neraca. Ya. Misalkan pendanaan investasi 100 juta ya. Rate-nya 15% di Inggris dengan UK deposit. Jadi ini sumber dananya. Kalau tadi kan dia kredit diberikan yang ke UK, sedangkan sumber dana dari currency dari dolar. Manajer mendanai British loan dengan seperti deposit 1 tahun nominal 100 juta dan neraca itu tingkat bunga 10%. Ya. Jadi ini bank ini ya, kalau seandainya dia ada 200 juta US dollar pinjam untuk mendanai pinjaman yang 100 juta. Kredit diberikan 100 juta. Kemudian kalau kredit diberikan untuk loan ya, pound sterling, dia pinjam pound sterling juga. Dia pinjam pound sterling dengan bunga
$1 juta dalam bentuk bonds nanti bunga 11 juta 11%. Jadi kemudian pinjaman diberikan pound sterling itu 1 juta juga dalam dolar, ya, bunga 12%. Nah, itu yang di dalam kalkulasi seperti ini artinya aman ya, aman perusahaan akan bebas dari forex risk atau imun ya. Dalam situasi ini, lembaga keuangan telah mematchkan jatuh tempo dan foreign currency asset liability books ya. Jadi aset home currency dibeda dari utang home currency. Aset valuta asing dibeda dari utang valuta asing ya. Jadi jangka waktu sama. Jangka waktu aset sama hutang itu sama-sama 1 tahun. Ya. Nah, kita lihat ya, kalau ini terjadi bagaimana net interest income diperoleh dari bank itu apabila terjadi satu pound mengalami depresiasi ya terhadap dolar. Itu kurs semula 1,6 jadi 1,45 itu tadi. Yang kedua, pound mengalami apresiasi dari 1,6 jadi 1,7 ya. Apa yang terjadi? Yang pertama, kalau terjadi depresiasi pound. Poundnya depresiasi dari 1,6 jadi 1,45 ya. Ini depresiasi poundnya. 1,6 jadi 1,45 ya. Apa yang terjadi? Jadi bila nilai pound jatuh menjadi 1,45 ya, return on the British loan portfolio jadi 4,2%. Ya. Jadi ini sudah kita hitung tadi ya, Jadi sehingga British loan yang sterling itu akan mendapatkan 4,2% ya, tadi ini ya. Ini contoh ini ya. Kita dapatkan ini contoh sebelumnya terkait dengan contoh sebelumnya. Ini. Dan jatuh ya. Ini 4,2% ya. Return dari kredit diberikan untuk pound sterling ya. Kalau sudah dihitung kan. Ya. Kemudian pertama awal tahun lembaga keuangan minjam 100 juta kemudian dalam bentuk di pound sterling ya setahun dengan bunga 11% ya. Jika dia minjam di awal tahun dalam bentuk pound sterling bunga 11%, terus pound sterling di awal tahun itu 1,6 pound, maka dikifalingkan dalam pound sterling dapat 62,5 juta pound. Dia dapat uang 62,5 juta pound dari pinjaman 62 dari pinjaman Dari pinjaman yang ini 100 juta ekivalen dalam CD ya. Nah ini ya. Ini 62,5 juta pound ya, dia dapat ya. Kemudian pada akhir tahun bank harus membiayai kembali CD-nya dalam pound sterling, pokok tambah bunga lah 62,5 juta. Jadi 62 dikali 1 tambah 10%, itu bunga 10% kalau dia pinjam dalam pound sterling. Sehingga bayar pound sterling 69,375. Dan jika pound mengalami depresiasi menjadi 1,45 ya, 1,45, maka dia harus siapkan dana sebesar berapa untuk membayar pinjaman pound sterling itulah 69,375 pound dikali 1,45. Jadi dapatnya 100,5 juta US dollar ya. Atau dolar cost of fund-nya lah 0,59% ya. Itu. Kemudian sehingga pada akhir tahun kita hitung ya, ada dua hitung berapa rata-rata return on asset, karena rata return kan tadi itu contoh sebelumnya itu rata returnnya lah berapa rata return karena ada aset dalam bentuk pinjaman diberikan dalam bentuk dolar, ada juga aset yang diberikan dalam bentuk pound sterling. Kalau dolar itu 9% ya 0,09, dengan pound sterling berapa 0,0422 atau 4,22% ya. Itu telah dihitung sebelumnya. Sehingga diperoleh rata-ratanya 0,0061 atau 6,61% ya. Jadi aset return untuk US dollar 0,5 kali 0,9
aset return terkait dengan diberikan dalam bentuk pound sterling adalah dapatnya 0,5 kali 0,0422 ya. Dia dapat 6,61%. Nah, itu rata-rata return aset ya, di 6,61%. Di mana terjadi penurunan dolar dari 1,6 jadi 1,45. Berapa persen udah dihitung tadi ya, udah dihitung ya. Sebelumnya udah ada angka data dengan contoh sebelumnya ya. Ya. Ini. Ya. Ya bingung sudah ya. Nah, kemudian kita hitung berapa rata-rata apa bentar. Ini sebentar ya. Ya. Nah, kemudian rata-rata cost of fund-nya berapa? Ini cost of fund. Cost of fund-nya ada dua juga ya. Jadi sumber dana yang diperoleh dari sertifikat deposit dalam bentuk dolar, yang dua juga minjam sertifikat deposit dalam bentuk pound sterling ya, pound sterling. Itu kalau dalam pinjaman dalam bentuk dolar bunga 8%. Kalau pinjaman dalam bentuk pound sterling bunga berapa tadi? Karena ada perubahan kurs ya, dapat ini 0,5% nih, ini ya. 0,59% ya. Pada situ. Sehingga rata-rata cost of fund-nya lah 0,5 kali 0,08, 0,5 kali 0,059 ya, bukan 0,11 walaupun bunga pound sterling itu 11% ya, itu 11% bunga pound sterling itu. 11% ya. Tapi cost of fund bukan 11%, tapi karena ada perubahan apa pound sterling ya, pound sterling berubah. Jadi kalau pound sterling kan turun itu menyebabkan cost of fund jadi turun juga, jadi kan untung gitu. Ya. Untung juga di 0,059 ya. Sehingga rata-rata cost of fund-nya 4,295 ya. Untung dia ya. Tadi harusnya kan tadi berapa cost of fund, kalau contoh sebelumnya cost of fund-nya itu adalah kalau dia minjam dolar saja adalah 8% ya, 8%. Tapi dengan minjam sama pound sterling malah untung hanya 4,295%. Jadi kalau kalau valuta asing itu turun, lembaga keuangan itu lebih menguntungkan kalau minjam valuta asing ya. Yang minjam dalam bentuk uang lokal. Ya, jadi dia untung. Nah, sehingga kita kurangkan antara return dengan cost of fund dapat net interest income atau net return-nya. Rata-rata return on asset sebesar 6,61%, dikurang rata-rata cost of fund 4,295%, dapatnya 2,315% ya. Kemudian berikutnya ya, bagaimana kalau terjadi apresiasi pound? Tadi kan depresiasi pound, poundnya turun 1,6 jadi 1,45. Bagaimana kalau dia naik? Tapi contoh yang tadi juga, tapi beda sama contoh sebelumnya. Contoh yang 1, 2, 3 tadi itu dengan contoh sekarang, contoh sebelumnya lah sumber hutangnya hanya dolar saja. Kalau ini sumber hutangnya dolar dan pound sterling ya. Ini sama dengan aset dan bagi asetnya. Nah kalau dia apresiasi itu tahun kemarin jadi 1,7 ya. Return British Loan adalah sama dengan 22,18%. Nah ini ya. Jadi langsung didapat aja 22,18%. Dari mana? Dari sini. Di sini. Ada contoh sebelumnya mana yang contoh 3. Ini. Bila terjadi apresiasi nilai pound, maka return jadi berapa? Return jadi berapa ini? Nih, itu sebesar 22,8%. Return sebesar 22,8%. Ya, itu ya. Depresiasi 22,8%. Ya. Gitu. Nah, angka itu dipakai di sini kan angka sama aja. Ya. Depresiasi ya. 22,188%. Ya. Ini angka di situ.
ya. Nah, cost of fund dari sertifikat deposit British 1 tahun pada akhir tahun ketiga, buka keuangan harus membayar pokok dan bunga kepada pemegang sertifikat berikut ya. Ini kan dengan return ya, returnnya 2,8%. Sekarang kita hitung berapa cost of fund terkait dengan rata-ratanya, terkait dengan pembayaran kembali hutang dalam bentuk pound sterling. Jadi dia berhutang kan pound sterling 9,375 juta pounds ya. 6, jadi dari ini dapat angka di sini 9,5 ton pound ini nih. Ya, ini ya di sini ya. 62,5 juta dikali 1,11%, kemungkinan 11%. Dapat di situ ya. Jadi kemudian kita konversi dalam mata uang dolar. Dolar kan 1,7, dapat dolarnya 117,937. Jadi dapat kita hitung cost-nya lah, cost of fund sebesar 17, jadi 100 juta ya pokoknya. Kalau di awal kan 1 juta dolar, kurang 117,9375. Jadi dapat cost of fund-nya 17,9335%. Sehingga pada akhir tahun itu ya, kita bisa ngitung rata-rata return on asset ya. Pertama, return yang diberikan untuk dolar kan 9%, kan angka separuh itu. Kalau return dari pound sterling, kan 22,188% tadi dapatnya. Dia 0,5 bobotnya. Dia dapat 15,59%. Rata-rata cost of fund ini cost of fund-nya lah. Pertama cost of fund yang dari pinjaman untuk dolar kan bunganya 8%. Bobotnya setengah kan setengah yang di totalnya kan ada 100 juta. Ya. Kemudian yang bagi kedua lah kita dapat cost of fund dari pound sterling. Karena kita minjam pound sterling, uang 1 juta itu dibelikan uang 1 juta itu dia minjam sebanyak 62,5 pound sterling berapa itu. Ya. Nah, cost of fund di sini dapatnya 17,9335% ya. Nah, sehingga dapat cost of fund-nya rata-rata lah 12,695%. Sehingga return rata-rata 12,5% dikurang 12,9%, dapatnya 2,625%. Jadi masih untung dia. Jadi kalau terjadi kenaikan suku bunga dia masih untung sebesar 2,65% secara total. Karena dia meminjam dalam bentuk pound sterling juga. Tapi kalau contoh tadi sebelumnya pound sterling jadi 1,7 ya, tapi pinjamannya semua dalam dolar, maka untung lebih besar kan? Berapa untung lebih besar ya tadi? Ini kan 2,25% untungnya net returnnya. Kalau tadi berapa? Kalau dia nggak minjam pound sterling berapa untung? Yang contoh nomor 3 ini. Ini ya. Oh, naik 1,7. Net return berapa? Net return jadi berapa itu? Ya. Aduh, kasih tahu net return. Return kan gampang ya. 22,88% dikurang cost of fund berapa? Cost of fund-nya ada berapa tadi itu? Cost of fund-nya kalau dolar itu berapa sih? 8% ya, 8%. 8% 22,88 kalau 8% dapat 4,2%. 42%. Tapi kalau dia apresiasi di mana dia minjam untuk pound sterling ya, nah ini 2,65% ya, jadi lebih kecil untungnya. Kalau ada pinjam pound sterling, jadi 2,65%. Tapi kalau nggak ada pinjam pound sterling, untungnya 4,25%, 4,22%. Ya. Di contoh di atas terlihat bahwa ada kondisi, berarti ini contoh keempat ini. Contoh keempat ini. Contoh berapa ini? Ini blended hedging ya. Ini hedging. Ini contoh di atas dilihat bahwa kondisi probabilitas dari aktivitas dalam negeri melemah ya. Aktivitas lembaga keuangan luar negeri dapat diandalkan. Ya.
Ya, kondisi kurs dolar naik atau turun. Aktivitas dalam negeri memberikan spread rate positif 1%. 1% dari mana? Dari pinjamannya bukan 8% kalau dolar itu. Diberikan 9% jadi 1%. Bandingkan dengan spread rate aktivitas luar negeri dan kondisi apresiasi dan depresiasi kurs tetap memberikan spread sekitar 4% per tahun. Per tahun. Nah, kesimpulan diperoleh dari kasus di atas adalah perolehan spread domestik dan spread luar negeri akan berlanjut dalam jangka panjang. Namun lembaga keuangan akan menghadapi entry barrier yang cukup signifikan di dalam financial market. Secara khusus, bila real capital dan financial capital bergerak bebas, maka financial institution atau lembaga keuangan harus naik diri dengan cepat dari pasar market pasar di Amerika, dan operasi mereka lebih berorientasi di pasar Inggris, pasar sterling ya. Itu mengurangi kompetisi, haruslah memperluas spread loan deposit interest sampai profit opportunity dan aktivitas luar negeri tidak lagi. Itu tadinya. Jadi kalau dia hanya minjam dalam dolar ya, kemudian dia salurkanlah bentuk dolar juga, spread netnya lah 90%. Tapi kalau dia pinjam dolar semuanya, separuh di dalam negeri, separuh luar negeri ke pasar pound sterling, maka dapat keuntungan berapa? Kalau terjadi kenaikan pound sterling dapat keuntungan 94%, 4,2%. Jadi maka di bank divisa itu keuntungan bisa lebih besar dengan cara melakukan diversifikasi mata uang. Itu tidak hanya mulu bagi diberikan dalam bentuk home currency. Tapi kalau bank non visa tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu. Non visa harus dalam rupiah atau Indonesia. Utang dalam rupiah juga tidak bisa. Tapi kalau bank devisa bisa lebih fleksibel mengatur. Nah, itu mengatur semua itulah berapa persen mata uang valuta asing, berapa persen valuta lokal, asetnya dan lebih berapa persen, nah itu bagian tersebut. Dan kalau valuta asing itu nanti dipecah lagi berapa persen valuta asing itu ke pound sterling, berapa persen ke dolar Amerika, berapa persen pound Singapura ya, euro ya. Kan mata uang kuat itu di dunia ada 3 ya, euro, pound sterling sama US dollar, 3 hard currency namanya. Hard currency. Ya. Biasa jadi incaran bagi kual untuk pemegang dengan mata uang ini. Kalau dia pegang mata uang, misalnya mata uang Papua Nugini ya, itu bahaya. Karena mata uang Papua Nugini itu kalau salah di Indonesia nggak ada ya. Kalau sudah punya mata uang Papua Nugini ya, di Indonesia sulit tukar ya, nggak mau berjajar, nggak mau terima itu Papua Nugini itu. Karena tingkat mutasi tinggi sekali. Nggak ada peminat ya. Karena pedagang luar negeri kita dengan Papua Nugini nggak ikuti banyak. Jadi peminat dalam negeri untuk mencari mata uang Papua Nugini itu nggak banyak ya. Sehingga banyak money changer nggak jual lah ya, Papua Nugini atau nggak beli juga ya. Jadi kalau sudah punya mata uang asing itu ya bisa terima seperti Singapura, Malaysia ya. Tim juga nggak ada ya. Tapi kalau sudah terpaksa, kalau mau ke tim ya pegang dolar ya, dolar Amerika ya. Kalau mau ke Papua Nugini ya pegang mata uang dolar, jangan pegang mata uang Papua Nugini, nggak ada dicari, nggak usah dicari sini. Ya. Tapi kalau sudah ke Malaysia nggak usah pegang dolar, langsung pegang mata uang ringgit ya. Ringgit sudah ada. Jadi kalau sudah ke Malaysia pegang ringgit aja, di Indonesia udah beli ringgit ya. Tapi kalau ke Arab ya, lo jangan pegang itu, pegang mata uang rial, mending pegang dolar. Jadi di Indonesia bawa dolar ke Riyadh, di Arab bertukarkan dolarnya, itu lebih untung ya. Karena kalau saudara rupiah tukarkan ke rial di Indonesia, beli rial di Indonesia itu lebih mahal ya, lebih mahal. Daripada saya beli rialnya di Arab ya, di Arab. Atau sudah bawa mata uang rupiah ke Arab, pasti saya beli rial itu lebih murah pada beli rial di Indonesia. Saya lebih mahal. Kalau beli rialnya di bandara, ya. Wah, itu lebih mahal lagi ya.
Dulu pernah waktu ini haji dulu pernah saya ke Arab itu berapa ya? 2007 ya akhirnya. Nah itu saya baru tahu sampai di Arab. Saya beli rialnya di Jakarta. Begitu sampai di Mekah, ternyata rial itu lebih murah kursi daripada di Jakarta. Wah, kenapa saya nggak bawa dolar aja? Bawa dolar kan, udah dolar ke rial dibeli di situ kan lebih murah. Atau bawa rupiah ke rial. Jadi saya kan waktu nggak berani bawa rupiah, takutnya nanti sampai situ kita kemudian changer lagi tuh, tukar lagi, jadi kan repot ya. Repot. Saya juga nggak bisa bahasa Arab ya. Ya, ternyata sampai situ nggak ada masalah. Banyak merchant itu bisa bahasa Indonesia. Jadi nggak ada masalah ya. Di Makkah itu merchant itu sebagian besar bisa bahasa Indonesia orang. Karena sebagian besar jamaah haji itu di Indonesia banyak. Nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ya misalnya dalam rangka hedging dengan forward gimana? Ini tadi kan hedging dengan on balance sheet ya. Dengan mengatur posisi aset, posisi utang ya. Valuta asingnya. Kalau hedging dengan forward gimana? Misalkan dalam rangka untuk menandingkan posisi foreign asset 100 juta, contoh tadi juga ya, dengan foreign liability 100 juta. Ya. Maka lembaga keuangan harus memilih untuk menjaga on balance sheet yang terlindungi ya. Terlindungi. Misal ketika alternatif cost yang rendah, maka ia harus di-hedge dengan mengambil posisi di pasar untuk valuta asing. Contoh pasar forward ya. Pasar forward 1 tahun untuk menjual pounds untuk mendapatkan dolar. Kebijakan untuk membeli kontrak forward oleh lembaga keuangan adalah dalam rangka memberikan penangkal kemungkinan timbulnya forex risk bagi lembaga keuangan. Contoh di atas sebelumnya tadi itu. Lebih lanjut hal ini akan dijelaskan dengan bab tentang kontrak derivatif future dan kontrak. Nanti lagi bab sendirinya. Bab sendiri future kontrak ya. Ini kita contoh ya. Contoh misal pertimbangan tahapan transaksi di bawah ini dilakukan oleh lembaga keuangan dalam rangka melindungi forex risk dengan menjual estimasi proceed dari sterling loan, pound sterling ya, pound sterling. Ini serbannya pound sterling ya. Pound sterling ada. Pound sterling. Yang pertama, lembaga keuangan menjual, ini langkah-langkahnya. Dia jual 100 juta untuk mendapatkan pound. Kenapa dia butuh pound? Karena mau diberikan kredit dalam bentuk pound kan. Dia kan meminjam dolar 100 juta dan mengasih kredit dalam pound, maka dijual dolar itu dapat pound. Karena waktu pinjaman itu kurs 1,6, berarti 100 juta bagi 1,6. Dapat 62,5 juta pound, sama kayak tadi. Dan langkah kedua, kemudian lembaga keuangan itu menyinjamkan dana ini 25 juta pound ke customer di Inggris pada tingkat bunga 15% per tahun. Sudah sama cerita tadi ya. Yang ketiga, pada saat yang sama, lembaga keuangan juga menjual perkiraan proceed pokok dan bunga dari sterling, pound sterling lagi ya. Pound sterling ya. Pound sterling loan ya. Ini. Sorry. Aduh. Enggak. Jadi itu ya. Jadi pada yang sama, lembaga keuangan menjual perkiraan proceed pokok dan bunga dari pound sterling
dalam bentuk loan forward untuk memperoleh dolar dengan tingkat forward rate hari ini dengan mendelivery 1 tahun ya, setahun. Okay. Halo, Assalamualaikum. Oh ya. Tunggu. Assalamualaikum. Okey, halo. Ya, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya. Ya. Ya, tunggu hampir terakhir ni. Ya. Sehingga diperoleh kurs nilai tukar yang digunakan dalam port saat ini lah 1 tahun 1,5 pounds ya. Langsung dia beli untuk ini tahun 1,5 pound atau diskon 9% dari spot pound. Dengan persentase diskon lah 1,55 dikurang 1,6 bagi 1,6 dapat 3,92% ya. Nah, hal ini maksudnya membeli forward sterling berjanji untuk membayar dengan sebesar. Dia beli forward 2,5 juta pounds kali 1,15 kali 1,5 per pound. Dapatnya itu 1,87 juta pound ya. Dikali 1,5 pounds dapat 4,6 juta. Dan setelah setahun peminjam di UK membayar loan ke FI plus bunga dan sterling 1,875 juta pound ya. Akhir tahun itu lembaga keuangan mengirim dana 1,875 pound kepada pembeli kontrak forward setahun dan menerima dana dalam sebulan sebesar 100,86 juta. Karena dia sudah dijual forward ya, dijual forward, jual pound sterling forward kepada yang pegang kontrak itu. Dengan kurs berapa tadi? Kursnya adalah sebesar 1,5 pound ya kursnya. Dapatnya adalah 111,49 juta. Dengan demikian ada jaminan kepastian memperoleh return dari transaksi di atas. Jadi British loan sebagai berikut. Jadi dia terima berapa? 111,406 juta karena kan dijual pound sterling kepada pihak itu. Kurang 100 juta per 100 itu dapatnya lah 11,46% ya. Itu rata-rata terimbang diperoleh FI dengan bukan hedging full terhadap British loan dah besar 10,23%. Dan sepanjang pasokan dari defisit adalah 100 juta dan sesuaikan 8%, ini akan memberikan kemampuan untuk mengunci risk free return spread selama setahun sebesar 2,23%. Regardless of spot exchange rate expectation antara investasi tahun awal dan repatriasi dari hasil loan setahun ya. Nah, hedging dengan forward hasil dapat diperoleh dari contoh di atas adalah hal ini profitable bagi lembaga keuangan terhadap meningkatnya penurunan domestik US dollar untuk menginvestasikan dalam hedging foreign loan sepanjang US dollar return penurunan sebesar 11,4% adalah lebih tinggi dari 9% pinjaman domestik. Ketika lembaga keuangan terlibat untuk investasikan lebih banyak British loan, ini memerlukan pembelian lebih banyak pound sterling di pasar spot. Kondisi ini memicu spot price dan sterling bergerak naik jadi 1,6 per pound. Kemudian sebagai tambahan dengan menginvestasikan dalam British loan, lembaga keuangan perlu untuk menjual lebih banyak pound sterling untuk dolar sehingga hal ini memicu forward rate turun di bawah 1,6 per pound. Proses ini terus berlanjut sampai kos SDR dari dana FI mengalami penyesuaian di nilainya sama dengan forward hedge return atau British loan. Dengan demikian pada akhirnya lembaga keuangan tidak lagi memperoleh profit dengan menjualkan dalam US dollar dan membuat kontrak forward untuk melindungi investasi dalam bentuk loan. Jadi tadi keseimbangan ya. Dalam teori interest rate parity, kaitan khusus antara spot exchange rate, interest rate dan forward exchange rate dijelaskan dengan interest rate parity. Hedge dollar return atas investasi luar negeri sama dengan return on domestic investasi. Dengan demikian, persamaan antara cost of domestic fund dengan hedge return on foreign asset atau interest rate parity dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, kalau dia meminjamkan dananya di host currency ya, saya tambah return host currency itu sama dengan kalau dia meminjamkan di luar negeri spot. Jadi 1 tambah spot rate ya dikali 1 tambah rate bunga di foreign currency dikali future rate ya. Forward rate ini sama ya. Jadi interest rate home currency spot exchange rate saat T kemudian 1 tambah
RPS lah satu plus interest rate dari foreign currency, ini forward rate exchange rate ya. Jadi seperti ini. Jadi misalkan rate dari home currency 8%, rate dari foreign currency 50% di contoh tadi. Sama di contoh sebelumnya, ketika lembaga keuangan masuk ke dalam business loan, misalkan spot exchange rate untuk membeli pound muncul 1,6 ya, menjadi 1,63 dan keseimbangan. Forward exchange rate akan jatuh menjadi 1,5304 pound. Itu meliminasi investasi British yang menarik manajer aset sebagai berikut ya. Sehingga kita bisa hitung ya posisi ini yang home currency ya, 1 tambah rate home currency ya, itu ini 1 tambah 8% ya, sama dengan 1 bagi 1,3 inilah spot dari cost spot 1,63 dikali dengan 1,15 ya. 12 inilah suku bunga dari foreign currency. Kemudian dikali 1,538 ya. 1,538 ini sama dengan ini. Sama dengan apa? Forward exchange rate. Jadi forward exchange rate itu kursnya adalah 1,538 dolar per pound. Di sini tidak ada hubungan antara arbitrasi karena bukan hedging dolar, itu atas investasi dolar negeri adalah sama dengan dollar cost domestic CDS. Dengan menyusun kembali formula di atas, maka RPT dapat juga dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi bisa dinyatakan sebagai berikut ya. Jadi hasil sama ya. Jadi 0,06%, min 0,009 sama dengan min 0,009. Ini sama ya. Jadi kalau ini kita ini return home currency ya, kan 0,8. Kemudian return dari foreign currency kan bunga 50%. Tambah 1 kali bunga dari currency, foreign currency 1 tambah 15%. Itu sama dengan forward rate sama spot rate. Forward rate kan 1,538. Forward spot rate hari ini 1,63 dibagi spot rate hari ini 1,3. Hasil sama. Itu jadi sudah menunjukkan bahwa diskon spread antara tingkat bunga domestik dan luar negeri adalah seimbang ya. Aplikasi RPT lah dalam pasar kompetisi deposit luar negeri dan seterusnya ya. Jadi multi currency bagi lembaga keuangan bisa multi currency macam-macam mata uangnya ya. Jadi interest rate jadi bisa menimbulkan itu ya. Currency itu akan menimbulkan apa inflasi di mana nominal interest rate di negara pertama sama dengan real interest rate di negara satu tambah ekspektasi tingkat inflasi di negara satu selama satu periode ya. Mungkin dapat saya sampaikan kuliah hari ini mudah-mudahan sudah itu ya, mudah-mudahan saudara bisa memahami ya kuliah hari ini ya. Berikutnya saya ingin absen ya, absen ya, absen. Di kampus ya. Bentar ya. Ada risiko ya, apa risiko hewan. Itu kelihatan ya? Itu kelihatan halo? Kelihatan, Oh, kelihatan. Iya, Pak. Gilang, ada Gilang. Coba buka video Hadir, semua. Pak, hadir. Buka video semua ya. Halo, mohon buka videonya. Halo. Buka videonya ya. Udah, Pak. Gilang hadir. Kemudian Hadir, Pak. Heni ada. Hadir Pak, hadir. Ini ada. Coba buka videonya ya. Ini udah mau dibuka Pak. Rulita. Pak, hadir. Hadir. Hadir ya. Kemudian Neno mana? Nggak ada Pak. Hadir saya hadir. Neno nggak ada. Hadir. Nggak ada Pak. Nggak ada. Neno mangkir. Mangkir. Pak. Neno mana? Ini. Ada. Ih, jangan mangkir, hadir, Pak. Nisa mana Nisa? Halo Nisa. Nisa mana? Mangkir Pak. Nisa mana Nggak ada Nisa ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Tadi kok, aduh Nisa mangkir mana dia? Tadi ada di awal. Niken ada. Ada.
Ada. Evita ada. Kemudian Arjib Nas. Arjib mana ada? Arjib nggak ada ya? Nah, Oh, nggak ada Arjib. Mungkin. Pak Susah banget nama susah. Mangkir ada ya? Pak Pur. Okta ada. Okta Saya ada. Pak, saya Pak. Nah. Dan Iya, Pak, Nikita. saya. Hadir Pak, hadir. Nikita ada. Hadir Pak. ada Arjibnas. Maria. Hadir, Pak. Rival. Pak hadir. Elizabeth. Hadir, Pak. Rizal nggak ada? Nggak ada Rizal. Oke, demikian saya sampaikan kuliah hari ini ya. Itu beri. Ya, ada pertanyaan nggak di sini? Ada pertanyaan nggak ada ya? Oke, saya mau jemput istri saya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya sampai kuliah di sini ya. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat selalu ya, sehat selalu ya. Sehat semua ya. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Ya.